Baik, shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Seberapa banyak dari kita yang rindu untuk selalu dalam hadirat Tuhan boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Dan hanya Engkau Tuhan, tak terselambi pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Dan hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Mari kembali bersama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselambi pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, dan walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau dan hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dalam dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mampu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa bagi hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan umatnya. Bahkan Kau ada di setiap musim kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang kekal, Allah yang setia, Allah yang dekat dengan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Yesus yang luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Siang hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan, mengagungkan Kau Allah yang hidup. Mari Tuhan, lawat setiap umat-Mu yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga, Tuhan. Engkau selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewat. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak dari kita yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan boleh melambaikan tangannya? Coba kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari katakan Allah alam semesta. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segala
sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Kau menjadi Tuhan yang dekat dengan kami Bapa. Mari bersama kembali katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatanku, sebab besar anugerah-Mu Tuhan, besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Oh, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Katakan, Kaulah segalanya, Raja, segalanya. Tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan, amin. Dialah segala-galanya dalam hidup kita, amin. Maka dari itu kita mau bangkit, mau serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan, amin. Kita buat iblis gemetar.
suara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saya belum duduk, kasih tos kiri kanan, bilang engkau diberkati Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita mau beri yang terbaik. Nanti Faithful doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berterima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami hendak memberikan sebagian dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Jadikanlah persembahan ini alat dalam kerajaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Satu beri dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan firman-Mu, firman yang berkuasa dalam hidup kami. Firman yang sanggup memberikan kami kekuatan melewati hari demi hari kami, waktu demi waktu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik.
sepi ku jalani, tak pernah sekalipun kau tinggalkanku, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Hanya bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali bangkit berdiri. Hanya di hadirat-Mu ada ketenangan, selalu bersamaku, selalu di dekatmu, selalu di hadirat-Mu. Oh, hanya bersamamu, hanya bersamaku, hanya di dekatmu, hanya di hadirat-Mu ada ketenangan, selalu bersamamu, selalu di dekatmu, di hatimu kutemukan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Ya, Kami terima berkata kasih, Yesus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Amin. Terima kasih, Bapak. Makasih Tuhan, Tuhan terus sedang memulihkan kesehatan Pak Suhendra Ya Tuhan, dalam nama Yesus. yang ada bersama kami. Dalam nama Yesus. Tuhan sedang terus memulihkan kesehatan dari Ibu Widya Dalam nama yang Yesus. ada bersama kami. Pak. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan telah terus sembuhkan yaitu Ibu Meling yang ada bersama. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan terus sedang menyembuhkan Pak Beben. Amin. Dalam nama Yosea. Yesus. Amin. Dalam nama Ibu Yesus. Budiman. Amin. Dalam nama Kami percaya Yesus. kuasa-Mu yang terus bekerja atas Amin. hidup. Amin. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, Terima kasih, Pak. Engkau hadir di tengah ibadah kami. Terima kasih, Yesus. Dan Engkau akan terus memberkati kami Amin. dengan firman-Mu, Amin. dengan kehadiran-Mu di tengah ibadah Amin. kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu dan kami siap diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti Bapak Ibu telah ketahui bahwa visi gereja kita adalah umat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan terus fokus kepada visi ini Bapak Ibu, karena Tuhan telah memberikan visi ini buat gerejanya di tempat ini. Dan masing-masing gereja Tuhan kasih visi yang berbeda. Makanya kita harus menjalani visi yang Tuhan kasih dengan sebaik mungkin. Nah, kita akan kembali melihat pengertian dari umat yang menyenangkan hati Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menjadikan senang atau membuat bersuka hati. Yang kedua, membangkitkan rasa senang hati, memuaskan dan menarik. Ketiga, merasa senang atau puas dan sebagainya. Atau menyukai. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa kata menyenangkan ini memiliki arti yang sama dengan kata berkenan. Pengertian dalam Alkitab, kata menyenangkan memiliki arti yang sama dengan kata berkenan. Itu kita bisa baca dalam Matius 3 ayat 17. Di dalam Markus 1:11 berkata, mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita ulangi Bapak Ibu ayat ini. 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Kata ini diambil dari bahasa aslinya, yang diartikan dalam bahasa Indonesia sesuatu yang menjadi kesenangan atau menyenangkan. Dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, Markus 1:11 berkata, kemudian terdengar suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Kalau kita melihat dari ayat ini Bapak Ibu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi satu teladan, menjadi panutan, di mana Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang di mata Bapa di surga adalah yang hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Menyenang hati Tuhan adalah membuat hati Tuhan senang atau puas, hidup berkenan kepadanya. Tadi saya sudah katakan, dalam hal ini Tuhan Yesus menjadi contoh, teladan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan adalah menjadi umat yang berkenan dan meneladani Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, visi ini bukan visi yang mudah, bukan visi yang gampang. Jadi Bapak Ibu, kita diajar dan diingatkan selalu bahwa menjadi umat yang menyenang hati Tuhan adalah menjadi umat yang berkenan dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang jadi pertanyaan buat kita kembali, mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya adalah karena ini yang menjadi kehendak Bapa di surga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kehendak Bapa di surga, ialah di mana kita diajar selama hidup di dunia ini untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan kita. Di dalam Matius 17 ayat 5 berkata demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di dalam teks ini Allah Bapa memberitakan agar para murid untuk mendengarkan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah ini, satu kali Yesus mengajak muridnya untuk pergi ke sebuah gunung. Dan di situ Yesus dimuliakan. Ya. Lalu ketika Yesus dimuliakan, maka ada terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah menggunakan kata bahasa aslinya yang artinya mendengarkan dengan seksama. Mengerti dan memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Mengerti dan memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Menaati segala perintah dan mengikuti teladan. Bapak Ibu Tuhan, kata dengarkanlah. Disuruh dengarkan siapa? Dengarkan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita harus mendengarkan dengan seksama, dengan serius, mengerti dan memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Mengerti, memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Bapak Ibu Tuhan, kita harus terus belajar mengerti, memahami perintah dan ajaran disampaikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu,
untuk kita bisa mengerti, memahami perintah dan ajaran, kita harus mau tidak mau membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan isinya adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, perintah dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang Yesus ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, pentingnya kita selalu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan isinya adalah perintah dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita mengerti dan kita pahami sehingga kita bisa melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Oh Bapak Ibu Tuhan, betapa indahnya kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya. Kita hidup ya memahami perintah Tuhan, memahami ajaran Tuhan, dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Di mana kita diajar untuk apa? Menaati akan perintah dan ajarannya di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, seperti kita ketahui bahwa gereja kita memiliki 5 pilar. 5 pilar sebagai misi. Ada 5 pilar sebagai misi yang kita harus terus tanamkan, lakukan dalam hidup kita. Pilar yang pertama namanya doa, pujian, dan penyembahan. Pilar yang kedua namanya pengajaran. Yang ketiga adalah penginjilan dan misi. Yang keempat adalah pastoral, pelayanan, pengembalaan. Yang kelima namanya persekutuan, koinonia. Nah, kita akan melihat pilar yang pertama Bapak Ibu, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Artinya setiap jemaat GB Geraha Niaga adalah umat yang membangun keintiman dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, melalui pilar yang pertama ini kita diingatkan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Agar apa? Agar mau membangun keintiman dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, pujian, dan penyembahan. Tidak hanya hari Jumat kita ada doa, pujian, penyembahan. Tidak hanya hari Kamis kita doa melalui Zoom. Tapi dalam hidup kita setiap hari pun, pribadi lepas pribadi, kita harus memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Itu yang ditanamkan. Agar kita mau belajar terus melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan dalam hal membangun keintiman. Kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan contoh. Memberikan teladan dalam hal membangun keintiman. Dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Selama dia ada dalam dunia. Kita baca Markus 1:35. Kita baca ya Bapak Ibu. 2, 3. Pagi, waktu, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini dilakukan Yesus setiap hari. Ketika dia ada di dunia Bapak Ibu. Alkitab mencatat pagi-pagi benar. Kita nggak tahu jam berapa. Waktu hari masih gelap. Yesus bangun, pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bayangkan Bapak. Yesus sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia memberikan satu contoh keteladanan. Untuk apa? Kita membangun keintiman dengan Bapa di surga
melalui doa, pujian, dan penyembahan yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, di ayat yang lain, bukan hanya pagi-pagi Yesus bangun berdoa, tapi setelah dia menyelesaikan tugas Bapaknya seharian pun, dia kembali pergi ke tempat yang sunyi. Ngapain? Dia berdoa. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang memberikan keteladanan yang sangat baik. Dalam hal kehidupan berdoa, pujian dan penyembahan. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua namanya pengajaran Bapak Ibu. Setiap jemaat GBI Ruko Graniaga adalah umat yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan dengan taat melakukan firman Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan iman. Bapak Ibu, iman kita kalau bertumbuh, iman kita akan bertumbuh kalau kita taat melakukan firman Tuhan dan kita mau belajar, Bapak Ibu. Mau belajar. Persoalannya ini adalah kadang-kala kita malas belajar. Kita nggak mau belajar, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa kuat dalam pengajaran firman Tuhan kalau kita nggak pernah mau belajar? Kita akan kuat, dikatakan kita akan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi murid sejati kalau kita mau apa? Belajar akan firman Tuhan. Belajar, Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose. Apa yang telah diajarkan itu terus dipraktekkan. Jadi Paulus pun memberikan pengajaran kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu. Sehingga jemaat itu bisa apa? Berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita gak akan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah kalau kita gak mau belajar firman Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu. Jangankan belajar, maaf kata Bapak Ibu. Bagaimana baca Alkitab kita setiap hari? Itu pun kita gak tahu keadaan Bapak Ibu seperti apa. Jadi pentingnya kita mau apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Dan taat melakukan firman Tuhan. Sehingga mengalami pertumbuhan iman kita. Belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita berapa kali buka kelas pemuritan Bapak Ibu. Ya, responnya gak banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi kita gak pernah nyerah Bapak Ibu. Kita akan kembali nanti akan mengadakan terus pengajaran. Supaya Bapak Ibu betul-betul bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan saya rindu Bapak Ibu menjadi murid Yesus yang sejati dan bisa memuridkan orang lain. Yang ketiga, PI dan misi. Setiap jemaat GBI dan Almat Ruko Graniaga memiliki hati dan terbeban untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan agar diselamatkan. Bapak Ibu, kita hari ini hadir di tempat ini. Diingatkan kembali betapa pentingnya kita memiliki hati yang terbeban. Untuk apa? Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Agar apa? Agar mereka itu diselamatkan. Maka saya seringkali menekankan bagi Bapak Ibu yang keluarganya belum mengenal Yesus. Ada keluarga kita belum mengenal Yesus. Itu tugas kita, itu PR kita Bapak Ibu. Agar kita memiliki hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa itu. Sehingga mereka mengenal Tuhan. Dan hidup mereka bisa diselamatkan. Tidak hanya kita diselamatkan. Tapi kita rindu hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Setelah kita diselamatkan, kita rindu orang lain pun diselamatkan. Bagaimana caranya?
kita menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita berdampak, jadi berkat. Kalau kita baca Matius 28, 19, 20, ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Yang Bapak Ibu sering dengar, merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, Tuhan berjanji menyertai kita ketika kita memiliki hati terbeban untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu jangan takut, aduh gimana caranya Pak? Memang ada metodenya Bapak Ibu. Tapi sehebat metode apapun, kalau Roh Kudus gak menyertai kita, sia-sia. Makanya Bapak Ibu perlu dulu memiliki hati yang terbeban, jiwa-jiwa. Nanti Roh Kudus bisa mengarahkan kita Bapak Ibu. Dan pada saat kita berbicara dan Roh Kudus menyertai kita, hati orang tuh bisa terbuka, tergugah. Akhirnya mereka apa? Bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lebih indah Bapak Ibu kalau kita bisa bawa jiwa buat Tuhan. Terutama keluarga kita yang belum mengenal Yesus, mereka diselamatkan. Bapak Ibu, seperti yang cerita beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya sama Pak Imron berjanjian ketemu seorang bapak. Dulu saya suka pergi ke daerah itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu di daerah BCA, depan BCA itu ada gang. Dulu kita suka besuk daerah itu Bapak Ibu. Dan ada satu bapak suka duduk di depan rumahnya. Ya paling saya nyaja say hello. Saya panggil om, karena memang usia sudah lanjut. Tapi dia gak pernah mau gereja Bapak Ibu. Ya saya hanya tegur sapa. Nah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, Pak Wembi datang, Pak, Bapak ini sekarang sakit. Kadang ngomong udah ngaco. Tapi begini Pak, anak-anaknya lagi bingung. Nih kalau dia meninggal, gak jelas nih keberadaan Bapak ini. Pak mau gak datang doain? Harapannya adalah agar papanya, si om ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, lalu saya datang Bapak Ibu, Minggu siang. Saya datang, om masih kenal? Kenal, senyum-senyum. Cuman suaranya gak begitu jelas. Lalu, om hari ini kita doa ya. Yang pertama ada 2 doa om. Yang pertama doa untuk keadaan om. Saya bilang. Ya. Yang kedua, kita mau doa, om terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Om mau kan? Anaknya udah kasih sen, saya langsung tembak aja Bapak Ibu. Om mau kan? Lalu dia manggut, ya mau. Wah ini kesempatan. Saya doa dulu buat keadaan dia, terus saya doa. Tuntun dia terima Yesus. Meskipun suara terbata-bata saya ulang-ulang. Sampai dia berkata, saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dia ungkapkan hal itu dalam hatinya. Dan lalu saya katakan, mulai hari ini saya jadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Waduh Bapak Ibu, pulang dari tempat itu, hati saya rasa sukacita banget. Kenapa? Ada satu orang kembali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus punya hati yang terbeban Bapak Ibu, buat jiwa-jiwa. Saya merindukan jemaat GBI Ruko Geraha Niaga ini punya hati. Ini pilar kita yang ketiga. Yaitu apa? Penginjilan dan misi. Supaya Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Masuk dalam penginjilan jiwa-jiwa. Melakukan misinya Tuhan. Dalam rangka apa? Kita menuntaskan amanat agung sekali lagi. Dari Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, pelayanan atau pastoral. Setiap jemaat GBI dengan alamat Ruko Geraha Niaga adalah jemaat yang memiliki hati untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan
dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan artinya Bapak Ibu, kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Duduk diam dengan Tuhan. Kemudian melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Tuhan, di sini kita diajar untuk mau melayani Bapak Ibu. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di setiap gereja manapun sangat dibutuhkan orang-orang yang mau melayani. Kan gak bisa kita melayani sendirian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terpanggil dengan karunia yang Tuhan kasih, mari kita mau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kau jadi guru sekolah minggu, layani jadi guru sekolah minggu. Bapak Ibu, saya lagi baca artikel yang ntar saya mau sampaikan dalam khotbah di gereja lain. Bapak Ibu tahu Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika, yang pensiun tahun 81. Jimmy Carter setelah nggak jadi presiden, ngapain? Jadi guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Dulu dia seorang presiden, jadi sekolah minggu dan jadi apa? Diaken, melayani Bapak Ibu. Melayani. Dia nggak kagum dengan atributnya sebagai dulu bekas seorang presiden, enggak. Jadi guru sekolah minggu sampai akhir hidupnya dipanggil Tuhan. Melayani. Bapak Ibu, berapa lama sih kita hidup di dunia Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita harus punya hati mau melayani. Karena banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ya. GBK bisa bertahan sampai setahun lebih hari ini. Ada orang-orang yang mau melayani. Kan kita gak bisa kerja sendirian. Kita perlu teamwork. Orang-orang yang mau melayani. Bapak Ibu. Ya kita bersyukur kalau kita ibaratnya melayani dengan keroyokan rame-rame. Kan lebih mudah. Lebih gampang Bapak Ibu. Lebih ringan. Makanya hari ini kembali Bapak Ibu diingatkan. Supaya Bapak Ibu ada yang mau terbeban untuk melayani. Pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Ada banyak yang kita bisa kerjakan sebenarnya. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu. Ya, seperti saya katakan. Pernah satu kali Bapak Ibu. Saya mengikuti satu ibadah di tempatnya Rick Warren. Bapak Ibu. Seorang penulis buku yang bestseller yang terkenal. Saya ikut ibadah. Waktu sampai di tempat ibadah ada perempuan Amerika pakai rompi tulisan volunteer. Tugasnya ngapain Bapak Ibu? Tugasnya markirin, nyebrangin jalan. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu melayani Tuhan enggak? Itu juga sama melayani Tuhan. Kalau kita mau ada banyak yang kita bisa buat. Sama juga waktu saya ikut seminar di Singapura Bapak Ibu. Di gerejanya City Harvest, saya lupa. Yang Reverend Kong Hee Bapak Ibu. Itu yang melayani anak-anak muda. Pakai baju rapi. Ngapain? Cuman markirin mobil. Nyebrangin jalan orang. Pakai baju rapi Bapak Ibu. Terus kalau kita duduk di gereja. Kita bangun. Kemudian kita celingak-celinguk. Dia datang. Ada yang bisa saya bantu? Langsung respon Bapak Ibu. Itulah bagian sesuatu yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka mau melayani pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mumpung kita masih hidup. Ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Dengan cara apa? Kita melayani Tuhan. Ya. Kita jadi hamba. Ya. Melayani emang gak enak Bapak Ibu. Ya. Jadi hamba. Ya. Jadi hamba merendahkan hati. Jadi hamba. Kadang korban perasaan, korban tenaga, korban waktu, bahkan kadang korban uang. Galatia 5:13 berkata, saudaraku memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
kita telah dimerdekakan hidup kita dari dosa. Tapi kita gak boleh menyalahkan kemerdekaan yang Tuhan kasih. Alkitab berkata, layani sorakannya lain dengan kasih. Layani dengan kasih. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu persekutuan. Setiap jemaat GBI dengan alamat Ruko Graniaga adalah jemaat yang membangun hubungan persaudaraan dan hidup dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Saling menguatkan, saling membangun dalam iman. Bapak Ibu, kita yang hari ini ada kita keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita ini keluarga. Keluarga dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita memang bukan keluarga dalam hubungan darah. Tapi ini kita keluarga dalam Tuhan. Bapak Ibu. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Dan kita harus terus bisa membangun persekutuan kita. Menjadi persekutuan yang indah. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita punya komunitas rohani. Bapak Ibu penting loh kita membangun komunitas rohani. Ada komunitas rohani. Di situ apa? Kita bisa saling menguatkan. Saling mengingatkan. Bukan saling menjelekkan. Bukan saling menjatuhkan. Tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Pentingnya komunitas rohani tersebut Bapak Ibu. Sehingga kita apa? Semakin dikuatkan. Tidak gampang jatuh. Kenapa? Karena kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Saya berdoa Bapak Ibu, persekutuan kita semakin hari semakin baik. Makanya kenapa kalau kita dipulang, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol, ya, bahkan kadang-kadang ada konsumsi sedikit. Kenapa? Kita terus membangun persekutuan kita. Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang Bapak Ibu. Semakin kita mengenal, semakin kita sayang. Mari kita tingkatkan terus persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kalau ada hal orang-orang yang kesulitan, kesusahan, kita bisa gotong royong bersama-sama. Kan indah Bapak Ibu. Ya, kita bisa gotong royong. Ingat loh Bapak Ibu, dikit-dikit lama-lama jadi bukit loh kita kumpulkan. Kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita hidup dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Saling menguatkan, saling membangun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan yang lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu
berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, katakan kembali. Engkau ciptakan aku Tuhan. Engkau ciptakan aku Tuhan, ini jadi doa kami. Untuk menyenangkan-Mu. Tolong kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu Setiap jemaatmu selalu. untuk dimampukan mereka Di mana belajar terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Aku rindu berada. Tolong kami Tuhan. Engkau Ampuni kesalahan kami. kesukaanku, Ampuni kesalahan batu kami. karang Ampuni kesalahan perhentian, kami. katakan Terus kita katakan, Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan Terus, Bapak. aku untuk menyenangkan. Ini doa kami kepadamu. Sepanjang hidup Berkati ini kehidupan jemaatmu Tuhan sampai hari demi di hari. surga nanti, Berkati pekerjaan mereka, menyenangkan Berkati usaha selalu. berkati rumah tangga mereka, Berkati Di kesehatan mana mereka, Tuhan. Engkau ada, lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. aku rindu Biar kami aman dalam berada. Jemaat milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Engkau kesukaan, Mereka milik-Mu, umat-Mu. batu karang perhentian. Terus katakan, tergantikan. Engkau ciptakan aku Tuhan. Oh, Engkau ciptakan aku amin. untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan untuk menjadi aku umat yang rindu menyenangkan hati berada. Tuhan. Sampai kami bisa mengatakan di mana Engkau berada, kami Engkau rindu berada. kesukaanku, Engkau batu karang, Engkau batu tempat karang perlindungan kami. perhentian, tak akan Mari katakan, tergantikan. Engkau kesukaanku Yesus. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Tuhan Yesus, kami rindu pujian ini benar-benar keluar dari dasar hati kami Tuhan. Kami bisa menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami mau belajar dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup kami terus. Supaya kami terus menjadi anak-anak-Mu Amin. yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Pakai hamba-Mu menghidupi visi ya Tuhan, yang sudah Tuhan berikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan media untuk informasi sepekan ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang.
Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 26 Juni 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 27 Juni 2025 diubah pelaksanaannya dari pukul 18.30 menjadi pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Mohon perhatian jemaat untuk perubahan waktu ini. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Madia Amelia Diana Cahyadi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah ulang tahun Youth Pet Walkers akan diadakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 3 sore. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH dan ada acara game serta tukar kado dengan inisial PATH. So, kami mengundang kaum muda untuk hadir dan sama-sama berfellowship pada ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk membagikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 18 Juni 2025 dengan dihadiri oleh 367 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri dapat mendaftarkan diri dengan segera agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia juga membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya dari kegiatan ini. Katekisasi para baptisan air dan pranikah akan dimulai awal bulan Juli 2025. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bu, hari Jumat itu hari libur. Jadi kita buat ibadahnya di pagi hari, ibadah doa jam 10 sampai mungkin jam 11.30. Bapak Ibu, ayo hadir sama-sama. Mari kita bersama-sama praktekkan pilar 1, doa, pujian, dan penyembahan. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa doa itu merubah hidup kita semua. Nah Bapak Ibu, berdoa juga buat perjalanan kami dalam rangka menghadiri Global Conference Mission di Jogja. Tolong didoakan berlangsungnya dari hari Selasa sampai hari Kamis. Saya, Pak Kiki, Ibu Olive, Ibu Mike, dan Pak Hans. Kita akan sama-sama menghadiri itu Global Mission Conference. Mari sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih buat dukungan untuk GBK. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Percayalah Tuhan akan bentuk hati kita. Tuhan, bentuklah Ketika kita mau bangun hati keintiman ini. dengan Tuhan, maka hati kita akan dibentuk oleh Tuhan. Bejana untuk hormat Menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. cemerlang bagai emas Biar itu menjadi murni. kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan Kami berani menyerahkan hati kami dan segala dalamnya dalam hidup kami. semua ku berikan padamu. Mampukan jemaat-Mu ya Roh Kudus. Kuduskan hingga tulus selalu. Ya Tuhan, Agar aku menyenangkan
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum engkau pulang. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus Amin. menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian Amin. beserta keluarga mulai hari ini Amin. sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa dalam nama Yesus. Amin. Besar anugerah semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ibadah selesai, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.